lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan pra MPLS. Nah, di acara ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan PLS yang akan dilaksanakan nanti hari Senin sampai 3 hari ke depan. Nah, sebelum ke penjelasan nih, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tanti Sri Wahyuni sebagai pemandu acara ini, dan di sebelah saya sudah ada Bapak Asep Ridwan SPD MKOM yang akan menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan MPLS ini. Nah, kita sapa dulu ya Pak Asepnya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah ya. Dan teman-teman di rumah nih, bagaimana kabarnya? Pada sehat kan? Alhamdulillah ya kalau pada sehat. Nah, jaga kesehatan terus agar nanti kita MPLS 3 hari ke depan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, langsung saja ke penjelasan materi. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya langsung di live chat aja ya. Nanti kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, langsung ke penjelasan materi yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan MPLS yang akan dijelaskan oleh Bapak Asep Ridwan SPD MKOM. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Tanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan kali ini, siang hari ini cukup terang, tidak kurang satu apapun, sehat walafiat. Kemudian tidak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan akhirnya kita sebagai umatnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Tanti dan teman-teman yang lagi nonton atau adik-adik siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Lemah Sugih. Nah, pada kesempatan kali ini, saya buka aja dulu ya. Bengap. Buka aja Pak. Apa-apa lah. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang penjelasan teknis pengenalan lingkungan sekolah. Nah, perlu kalian ketahui, untuk tahun sekarang MPLS itu tidak ada sebenarnya. Diganti dengan PLS. Dulu sebutannya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya Tanti ya. Iya Pak. Nah, sekarang diganti dengan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kebetulan untuk pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Lemah Sugih secara daring, jadi namanya berubah lagi kalau di SMK Lemah Sugih, jadi IPLS. Jadi PLS secara elektronik lah, seperti itulah kira-kira. Jadi keren lah, biar agak keren aja gitu, biar beda dari yang teman-teman sekolah lain kayak gitu Tan. Iya Pak. Ya. Nah, tentu kenapa ya PLS harus dilaksanakan, PLS harus disampaikan ke setiap siswa baru. Yang pertama, bahwa siswa baru merupakan individu baru ya, belum tahu apa-apa, apalagi masuk ke lingkungan baru berarti harus beradaptasi. Ya, begitu ya Tanti ya? Iya Pak. Nah, di lingkungan kita di SMK Lemah Sugih memiliki kultur dan budaya yang sangat berbeda-beda. Ya, dari cara belajar, kemudian hal-hal yang lain termasuk fasilitas dan sarana itu sangat berbeda bila dibandingkan dengan SMP atau MTS sebelumnya kalian di sekolah menengah pertama kayak gitu. Nah, PLS ini penting, itu dasar hukumnya. Kenapa PLS harus dilaksanakan ya? Walaupun dengan keadaan ya seperti ini, keadaan yang cukup ya kalau menurut saya sih cukup mengkhawatirkan juga kayak gitu ya. Karena perlu kalian ketahui bahwa
maaf ya, bentar. Perlu kalian ketahui bahwa bed occupancy ratio dari rumah sakit atau keterisian tempat dirawat lah, tempat tidur untuk dirawat di rumah sakit itu datanya sampai 80%. Paling tingginya itu 90,6%, tapi alhamdulillah sekarang makin turun menjadi 80%. Artinya bahwa penyakitnya masih banyak gitu ya, penyakitnya masih mengganas gitu. Artinya banyak orang yang sakit lah seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi kita selayaknya untuk menjaga kita semua, kita pelaksananya dengan daring seperti ini, dengan PLS seperti ini, seperti itu. Nah, itu kenapa kita alasannya online. Jadi ya insya Allah lah untuk menyelamatkan kalian dari hal-hal berbau penyakit. Tidak hanya COVID-19 tapi penyakit-penyakit lain. Karena kita tahu bahwa di lingkungan kita sekarang kan agak mengkhawatirkan juga ya agak Pak. mengkhawatirkan, teman-teman banyak yang sakit, Iya. tetangga kita banyak yang sakit. Walaupun bukan COVID ya, karena ya mungkin pancaroba ya kayak gitu ya. Jadi ya itu alasan kuat bagi kita, karena kita sayang kalian lah. Jadi lamun misalnya ayeuna kita langsung sekolah dengan berkerumun kan takutnya malah nggak bisa melanjutkan hal-hal yang lain lagi kayak gitu ya, seperti itu. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan juga. Ini pasti pertanyaan kalian juga di rumah gitu ya, termasuk orang tua kalian mengenai biaya Iya mengenai Pak, biaya. pastinya biaya ditanyain. Kita gitu. 4 hari ya, hari Sabtu, Senin, kemudian hari Rabu, Kamis kan itu berbiaya, berbiaya pulsa untuk kegiatan ini. Nah, kalau menurut saya ini relatif lebih murah. Coba bayangkan, gini, kita hitung aja lah. 4 hari misalnya, kita 4 hari mengadakan luring biasa ke sekolah. Apakah tidak berbiaya? Berbiaya juga. Bensin, uang makan, ada syarat yang harus dibawa, betul nggak? Iya Pak. Berbiaya sebenarnya, ya. Jadi kalau dikatakan mending luring aja, lebih murah, ini mahal banget, enggak juga sebenarnya. Cuma memang dari segi luring itu ada kedekatan emosional, memang yang nggak ada gitu ya. Itu sih lebihnya. Tapi kan keadaan yang seperti ini nggak ada cara lain lagi gitu, ya nggak ada cara lain lagi, ya harus luring seperti ini gitu, harus daring seperti ini, bagaimana lagi gitu ya. Karena kita menjaga kesehatan, ya kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi mengenai biaya. Sebenarnya dalam hal pembiayaan, kalau menurut saya itu bisa lebih murah, ya. Apalagi sekarang kan ada kuota-kuota murah. Ya, saya pernah baca, pernah lihat di Telkomsel itu kuota Zoom itu yang pendidikan itu bisa hanya 20.000, 20 giga loh. Itu bisa dipakai 4 hari atau 3 hari, cukup kayaknya. Cukup. Ya, itu 20.000 4 hari. Itu kuota untuk Zoom di Telkomsel. Saya pernah lihat ininya, paket kuota untuk Zoom-nya. Ya, untuk Zoom aja tapi memang. Tapi ada untuk misalnya walaupun untuk streaming YouTube misalnya, streaming YouTube itu kan bisa 15 atau 16 giga. Itu kan banyak juga yang murah kalau dibandingkan dengan kamu ke sekolah, belum makan, belum ongkos kayak gitu ya. Belum syarat-syarat yang harus dibeli kan begitu ya. Jadi tepat sekali karena kita lagi masa pandemi, kita melaksanakan secara daring seperti itu, ya. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang kita berbicara teknis. Kapan pelaksanaan PLS itu dilaksanakan, ya? PLS itu dilaksanakannya hari Senin tanggal 19, kemudian hari Rabu tanggal 21, kemudian hari Kamis tanggal 22. Kenapa hari Selasa? Karena hari Selasa itu libur Idul Adha ya. Jadi kaslangku Idul Adha lah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, apa saja yang akan kita lakukan selama 3 hari? Pastinya kegiatan-kegiatan seru dong Pak. Betul, kegiatan seru dan online. Iya, online pastinya. Online ya. Kita online,
tapi tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi keseriusan kita dalam melaksanakan ini. Karena tujuan dari kegiatan ini untuk mengedukasi kalian agar kalian lebih tahu SMK Lemah gitu. Iya. Ya, cara belajar, sarana prasarana, kulturnya seperti apa, gurunya mau seperti apa, kan itu harus tahu kayak gitu. Nah, selama 3 hari ini ke depan itu target kita, tujuan kita itu hanya itu sebenarnya. Nggak ada hal-hal yang lain, apalagi dicampur adukan dengan politik lah, nggak ada ya, nggak ada itu. Pokoknya kalian, tugas kalian adalah belajar. Nah, langsung ke teknis, sebentar bisa ditampilkan di web OSIS ya, di news. Silakan bisa ditampilkan. Kalian bisa baca. Yang pertama, untuk petunjuk teknis. PLS dilaksanakan tanggal 19, 21 dan 22 Juli. Itu yang pertama, jelas ya. Kemudian peserta PLS wajib bergabung via Zoom tepat waktu dari jam 7.30 sampai dengan selesai. Nah, ini rata-rata sampai jam 12 kita ya, Tante ya. Iya, Pak. Sampai jam 12 itu via Zoom. Nah, untuk bagaimana cara menginstal aplikasi Zoom dan bagaimana cara penggunaannya nanti kita jelaskan di belakang aja. Ya. Kayak gitu. Kemudian setelah masuk ke Zoom, ya, kalian mengaktifkan kamera di Zoom tersebut, ya, dan menonaktifkan audionya, kecuali kalian mau bertanya, begitu ya, biar nggak gaduh gitu, biar nggak bising gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada ID meetingnya, ya, ID meetingnya tertera di situ di layar, ya, 475082744. Kemudian passcode-nya ada PLS 2021. Itu passcode kita untuk hari pertama. Untuk hari selanjutnya nanti akan disampaikan ya, nanti di hari pertama, nanti hari Senin. Untuk Zoom meeting hari kedua. Di hari Rabu berarti ya, kayak gitu. Kemudian peserta wajib mengubah nama ID Zoom. Jadi peserta itu tidak boleh namanya itu tidak boleh nama HP. Biasanya kan nama HP ya. Ada Oppo, ada Vivo, itu siapa sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan sampai nama HP. Nah, nama underscore jurusan. Misalnya namanya Cecep, misalnya Cecep Solehudin misalnya, underscore jurusannya teknik kendaraan ringan atau TKR saja, boleh seperti itu ya. Nah, kemudian peserta wajib berpakaian rapi, menggunakan seragam sekolah asal secara lengkap kayak gitu, termasuk rambut ya, Tante ya. Iya, Pak. Termasuk rambut itu harus rapih, apalagi nggak boleh ada yang diwarnain atau di ya merah atau biru lah, nggak boleh. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang terdidik, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini secara teknis ya. Jadi nanti setelah kamu masuk, nah virtual background-nya kamu ganti. Di situ ada di web OSIS atau di web SMK, coba diklik, di download image virtualnya, ya. Itu kan ada di bawah, di nomor 7. Ya. Itu diklik saja. Klik aja. Diklik. Nah, itu silakan ganti background-nya seperti itu. Di back lagi. Back lagi. Ya. Jadi silakan virtual background-nya seperti itu, seragam semua ya. Jadi nggak boleh ada yang selain itu pokoknya lah. Kenapa? Biar ada keseragaman, biar rapi, nanti kita mendokumentasikannya juga rapi dan sebagai laporan nanti ya, Iya, Pak. Kegiatan kita ya. Kemudian selanjutnya, semua peserta MPLS harus wajib membuat resume.
resume, rangkuman lah, kayak gitu. Rangkuman silakan ditulis di kertas kalian, ya, dirangkum materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru nanti. Kemudian nanti bisa diupload bersama daftar hadir. Nanti di-share daftar hadirnya di web SMK. Jadi kamu nanti masuk ke web SMK, linknya nanti akan dikasih tahu. Kamu daftar hadirnya di situ. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, peserta wajib mengikuti arahan dari pemandu acara. Jelas nanti ada MC ya. Iya. Ada MC. Kemudian nah, yang nomor 10 ini biar kelihatan ya, mana jurusan TKR kayak gitu ya. Mana jurusan TBSM, mana farmasi, mana akuntansi dan mana RPL, kamu bikin name tag ya, kecil aja lah. Segede gini nih di sini. Cuma 10 sampai 15 cm. Enggak sampai sejengkal lah. Ya. Kasih nama ya yang jelas, kemudian warnanya sesuai dengan itu. Ya, RPL biru muda, kemudian akuntansi hijau, farmasi kuning, TKR merah, TBSM biru tua. Kalau nggak ada kartonnya bisa di print aja, gampang. Iya, Pak, gampang. Di print nama depan, kalau bisa jurusan dan jurusan nggak usah lah, nggak apa-apa. Nama sama sekolah asal aja, biar jelas gitu ya. Nanti kalau kita ada kuis, kemudian kamu raise hand, nanti gampang nunjuknya. Oh misalnya itu si Cecep atau itu si Dede ya gitu misalnya. Dari jurusan TKR atau TBSM kan gitu ya. Gampang banget lah. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, nah untuk Zoom sekali lagi ya, itu secara umum udah selesai. Untuk Zoom kalian harus paham dan mengerti ya bagaimana cara menggunakan Zoom. Nah ini akan live, selain di situ ada juga di live YouTube. Jadi kalau kamu misalnya apa ya, susah atau gimana ya? Gimana ya? Bisa di live YouTube lah, live YouTube ini, yang channel ini. Kalau di live YouTube sih lebih, videografisnya lebih bagus sih. Iya. Videografisnya lebih bagus, ada iklannya. Kalau di Zoom itu ya hanya memperlihatkan materi, kemudian hanya melihat, tapi enaknya itu melihat teman-teman kamu sebanyak mungkin. Tapi nanti akan ditampilkan di live YouTube SMKN 1 Lemasugi. Iya. Selain itu ada OSIS Radio, ya di OSIS Radio nanti akan kita streamingkan, ya. Barangkali ada yang sama sekali sinyalnya nggak bagus untuk load video gitu ya, untuk menampilkan video misalnya nggak bagus, ya dengan audio aja, voice aja. Cuma kan kita harus berimajinasi mungkin. Membayangkan gitu ya, Pak. Membayangkan kegiatan yang sebenarnya lewat audio di OSIS Radio gitu ya. Wah. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali kan seperti itu kan ya. Gitu ya. Oke. Itu, nah bisa ditampilkan nggak? Bisa ditampilkan nggak ini ya, untuk ini ya. Cara install YouTube-nya coba. Cara install YouTube-nya coba bisa ditampilkan nggak? Cara install. Cara install apa? Zoom-nya di Zoom-nya. Bisa? Bisa? Ini digeser dulu, saya biar kelihatan. Programnya digeser dulu ke sini. Ya. Nah, di situ ada bagaimana cara install cara install YouTube. Kamu ke Google Play Store ya. Coba lihat. Misalkan kamu silakan di-download di Google Play Store-nya yang Zoom Cloud Meeting. Ya. Tunggu sebentar. Bisa dicepetin ini. Feature rich and yet easy to use, the Zoom mobile and desktop apps bring the whole experience together with built-in group chat. Ya, jadi kita menggunakan Zoom Cloud Meeting dan ini juga ini murah. Ya, Zoom Cloud Meeting ini murah karena ada paket dari Telkomsel untuk pendidikan mengcover ini Zoom Cloud Meeting. Nah selanjutnya kalau sudah videonya nggak dicepetin, oke dibuka. Nah Zoom
Nah, kita pilih yang join a meeting. Ya. Join a meeting ini mohon maaf ya, videonya gepeng. Ya, kemudian masukkan meeting ID-nya yang udah di-share tadi ya. Meeting ID-nya. Kemudian nah itu ya ID-nya namanya ganti dengan nama kita. Nama asli bukan nama samaran. Ya. Sekali lagi, join a meeting-nya number ID-nya yang itu. Ya, kemudian namanya diganti dengan nama kita. Selanjutnya harusnya ditambahin lagi itu nama sekolah, ya. Kemudian join. Selanjutnya, nah meeting passcode-nya ada. Meeting passcode-nya yang tadi yang saya sampaikan. Ya, nanti di-share, kamu bisa dilihat di web OSIS atau di web SMKN 1 Lemasugi, ya. Kayak gitu. Nah, tunggu sebentar, ya. Ini sebenarnya perlu diadmit oleh administrator kayaknya nih. Tapi nanti kita settingnya jangan diadmit oleh administrator ya. Tunggu sebentar, nanti akan masuk ke room-nya. Nah, kayak gitu. Nah, ini akan connecting ke room-nya. Nah, ini kebetulan saya sebagai hostnya dan berbicara, jadi seperti ini. Nah, kalian bisa langsung di sini. Nanti kamu akan melihat studio ini, ya Tante ya. Nah, di Zoom meeting ini akan melihat studio ini, kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya oleh semua ya. Kira-kira harus bisa lah. Nah, sekali lagi untuk Zoom meeting itu murah, ya, nggak perlu biaya yang cukup mahal. Kalau misalnya ingin lebih videografisnya ingin lebih bagus, lebih menarik dan lebih menghibur ya di Sinemugi ya, di Sinemugi kayak gitu. Bukan di Sinemugi apa di live YouTube SMK. Ya, live YouTube ini nih, aduh ada yang masuk aja nih. Live YouTube SMKN 1 Lemasugi ya. Jadi itu lebih menarik, lebih gampang kayak gitu ya. Lebih gampang dan lebih menarik seperti itu. Nah, itu nanti sementara penjelasan dari saya dan bisa lihat di live chat. Di live chat ya. Barangkali ada yang bertanya. Nah, itu penjelasan tadi. Barangkali buat teman-teman yang masih belum paham atau masih ada yang mau ditanyakan gitu, bagaimana sih caranya join di MPLS ini. Nah, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya langsung saja di live chat di channel YouTube SMK Negeri 1 Lemasugi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh, ada yang ditanyakan? Jadi PLS ini bukan cuma-cuma dilaksanakan gitu aja gitu ya Pak? Ya. Ini tuh ada tujuannya buat mengenalkan kalian juga di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Lemasugi ini ada apa aja, kultur budayanya juga seperti apa, aturan-aturannya seperti apa, kayak gitu. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung. Oh, ini ada yang bertanya nih cara mengganti background. Cara mengganti background tinggal video kitanya diklik ya, yang video di Zoom-nya. Kemudian ada virtual background. Setelah itu di browse atau dipilih ya background mana yang kamu pilih, dan kebetulan kan background-nya yang tadi yang kita share ya di web SMKN 1 Lemasugi kayak gitu. Ya. Oke, itu tadi ya. Jadi gini, Tan gini. Sekarang ini ya anak-anak muda harus bagaimanapun tidak sukanya dengan dunia teknologi, mau atau tidak mau harus belajar kayak gitu. Ya, harus belajar, apalagi anak-anak muda. Ya, anak-anak muda seperti kalian bagaimanapun harus tahu, harus belajar. Karena generasi-generasi ini tentu akan mewariskan generasi terdahulu seperti saya misalnya.
Coba kalau misalnya secara teknologi kan semakin depan semakin maju. Kalau secara teknologi kamu nggak mau belajar, terus pola pikirnya hanya manual, kemudian kertas kayak gitu. Ya Kita akan ketinggalan ya Pak, itu ketinggalan benar, zaman banget gitu. akan ketinggalan juga kayak Iya. gitu. Jadi mau tidak mau harus belajar lah kayak gitu. Ya, oke. Iya. Oke, yang selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Pak, kenapa nggak di Discord? Oh, ada lagi yang bertanya. Ada Pak. lagi? Pokoknya kita menggunakan Zoom ya. Zoom itu lebih murah. Ya, lebih murah. Terus paketnya banyak yang mensupport Zoom. Kayak gitu ya. Paket-paket data itu banyak yang mensupport Zoom. Telkomsel itu hanya kalau nggak salah di 20.000 juga itu dapat beberapa giga untuk kuota Iya, Pak. Zoom. Ya, untuk kuota Zoom. Baju asal sekolah. Ya, ini sih ada yang bertanya asal sekolah nggak ada. Masa nggak ada? Emang kemana? Baju asal sekolahnya, Dek. ngarang-ngarang wae kamu mah kemana sih kemarin emang sekolah sudah kecil ya, kalau sudah kecil ya gimana ya pakai yang ada aja lah, kan bisa pramuka Iya. kayak gitu ya, bisa seragam yang lain, nggak hanya satu gitu ya. Atau nggak sama sekali ya udah seragam olahraganya aja dari sekolah Sekolah ya. asal kalau nggak ada gitu ya. Kemudian dilaksanakan secara online. Izin bertanya, MOS dilaksanakan secara online, Pak. Maaf tadi kurang mendengar. Iya, online, Neng. Saya tadi berjawab bahwa kita untuk kegiatan ini secara daring atau secara online, ya. Via Zoom, kemudian ada streaming YouTube, ada streaming radio juga, kayak gitu. Wajib Zoom, wajib, ya. Sekali lagi wajib Zoom, wajib. Kenapa? Karena lebih murah. Paketnya lebih murah sekali lagi, ya, kayak gitu. Selanjutnya nggak ada logonya nggak apa-apa. Kalau misalnya pakaiannya nggak ada logonya nggak apa-apa. Tapi aneh juga pakaian nggak ada logonya gitu ya. Emang selama 3 tahun sekolah nggak ada logonya. Mungkin gara-gara pandemi Pak, Ya. nggak keburu Kayak gitu. beli logo lagi gitu. Oh iya, mungkin ya. Udah rusak. Bajunya kekecilan tapi kan bisa dipindahkan, tapi lah ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting mah di baju weh, asal yang sopan aja lah, jangan pakai kolor kayak gitu. Ya. Cara join Zoom. Kan tadi udah disampaikan. Ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Pak, sampai kapan kayak gini? Sampai kapan kayak gini? Ya, jangan bertanya ke saya. Ke masyarakat semua. Bisa taat prokes nggak? Bisa kita bersama-sama berjuang untuk melewati ini, bisa nggak? Gitu. ID Zoom-nya udah ada ya di web OSIS atau di web SMK, sudah ada di situ tertera. Kamu tinggal masuk aja kalau sulit langsung ke URL, kamu bisa di Google ya, tinggal OSIS SMKN 1 Lemasugi. Pasti akan langsung ke webnya, akan diarahin ke webnya, atau SMKN 1 Lemasugi. Pasti kamu akan diarahin ke webnya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, buat teman-teman ada lagi. Oke, sekali lagi yang video Zoom-nya biar semuanya paham. Ya, jadi jangan sampai bertanya lagi. Cara instalasi Zoom-nya. Kita tunggu ya. Oke. Nah, kamu masuk ke Google Play Store, ya, cari Zoom Cloud Meeting. Zoom Cloud Meeting. Seperti ini. Ya, kemudian kamu install.
Zoom is revolutionizing the way teams collaborate. Whether you're connecting multiple conference rooms or adding remote attendees, meeting face-to-face is as simple as a single touch. With the highest video and audio quality, joining a conference remotely is as natural as being there. Feature-rich and yet easy to use, the Zoom mobile and desktop apps bring the whole experience together with built-in group chat. Transform your video. Nah, untuk Zoom kita memiliki kapasitas 500 orang ya. Jadi kalau misalnya ada guru-guru juga bisa masuk ya. Ini kapasitasnya 500 orang. Kemudian tidak dibatasi dengan waktu karena kita menggunakan Zoom profesional. Nah, selanjutnya di situ ada join a meeting. Di situ ada ID meeting. Pelan-pelan aja. Ada nomor meeting kayak gitu ya. ID meeting. Takutnya Bapak kecepatan. Kecepatan nggak ya? Kayaknya kecepatan. Jadi banyak yang nggak ngerti. Itu ID meetingnya didapat dari mana? Didapat dari nanti saya share di grup WA atau di web SMK Lemasugi atau di web OSIS SMKN 1 Lemasugi. Ada di situ. Tinggal copy paste. Nah selanjutnya tadi namanya dirubah jadi nama yang benar gitu ya. Nah selanjutnya ada passcode. Nah passcode-nya itu diambil dari web OSIS, web SMK, ataupun nanti dari grup WA. Kemudian masuk ya. Kita lihat, ditunggu dulu. Ya ini proses loadingnya. Masuk ke Zoom meeting. Nah perlu kalian ketahui tidak hanya Zoom meeting, nanti ada suatu saat untuk show off ekstrakurikuler ya. Acara yang nggak di Zoom gitu Pak. Jadi nanti kalau show off ekstrakurikuler kita di YouTube streaming aja seperti ini. Jadi nggak semuanya harus Zoom selama 4 hari nggak. Jadi ada yang tidak menggunakan Zoom tapi di YouTube ya. Streaming SMKN 1 Lemasugi. Nah untuk Zoom, Bapak ID Zoom-nya sama. Ya nanti ID-nya berbeda, nanti untuk hari kedua, hari Rabu berbeda, hari Kamis juga beda nanti untuk ID Zoom-nya. Ya. Tapi untuk passcode-nya itu sama aja sebenarnya. Ya. Zoom-nya mau kapan ya? Nanti setelah pembukaan nanti hari Senin. Kita mulai jam 7.30 hari Seninnya. Ya. Kalau sudah penuh gimana Pak? Nggak ada penuh. Itu penuh itu yang gratisan. Ya, sekali lagi yang penuh itu yang gratisan. Kita 500 orang. Kelas 10 itu ada 300 orang, masih ada space 200 orang. Jadi nggak ada yang penuh. Jangan negatif thinking dulu. Ya, sok ikuti aja dulu. Oke. Tuh buat teman-teman tadi udah ya caranya. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sebelum kita akhiri ya, kita punya waktu nih jam 11. Sampai jam Bentar 11, lagi lah. sebentar lagi. Yuk buat teman-teman yang masih belum paham atau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak ID Zoom-nya kapan? ID Zoom-nya kan itu udah ada di web OSIS, coba tampilin lagi. Aduh kalian itu bagaimana? Sabar ya Pak, harus sabar kita. Sabar. Karena mungkin mereka ketinggalan juga mungkin. Oke, mungkin ketinggalan. Nah, itu cara bagaimana lihat ke web OSIS. Kamu tinggal ketik aja di situ, website OSIS sudah ada di situ tuh. Ya, di Zoom lagi di Google kalau Pak Belit. Ya, di situ ada news. Ya. Kemudian di situ ada berita, ada klik selengkapnya. Nah, di situ ada passcode-nya ada, ID meeting-nya ada. Coba di web SMKN 1 Lemasugi. Web SMKN 1 Lemasugi.sch.id. Kita berbasis digital semuanya ya.
walaupun kita di lembur, ya kalian harus tuh ada yang MPLS 2021 di menu MPLS 2021. Scroll ke bawah, nah di situ ada juga. Ya. Bagaimanapun kita di kampung, kita dekat sawah, tapi ya jangan sampai kita ketinggalan lah ya. Iya. Ke rumah orang lembur, ke rumah ketinggalan kan malu juga kayak gitu. Ya, ayolah Bapak mengajak semuanya untuk pola pikir zaman dulu kita rubah gitu ya dengan cara belajar, apalagi yang masuk SMK, apalagi rumpun teknologi, bisnis, kan itu komputerisasi, kemudian di KR juga ada komputerisasi dan lain sebagainya. Ini kan tidak lepas dari dunia digital kayak gitu kan ya, seperti itu. Cuma sekarang sudah serba teknologi ya Pak. Kayak gitu. Ya. Oke. Buat teman-teman masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup acara ini? Ya. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya. Kayak gitu. Nah, tolong perhatikan ini mungkin agak sedikit inilah di luar tema ya. Di luar tema, ada sedikit di luar tema. Pandemi ini udah hampir 1,5 tahun ya, yang menjadi permasalahan adalah kita kan belajarnya menggunakan daring ya, tapi tidak begitu efektif juga gitu, Yeah. Nah, tentu kita di SMK Al-Masugi juga sama berupaya agar daring ini efektif, gitu ya, agar daring ini efektif. Yang jadi permasalahan adalah daring selama 1,5 tahun ini tidak berjalan lurus dengan kemampuan di bidang teknologi sebenarnya. Aneh juga gitu ya. Saya melihatnya seperti itu, Sitan. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Justru anak-anak muda sekarang itu beralihnya itu ke dunia dengan hiburan dirinya sendiri, dengan games. Saya mengakui lah kalau anak-anak muda sekarang itu bermain games-nya luar biasa. Tapi di sisi lain teknologi-teknologi kayak misalnya meeting, kemudian e-learning di misalnya Google Classroom atau hal-hal yang lain yang berbau e-learning itu sangat sulit diarahkan, Tan. Iya, emang anak zaman muda sekarang ini ya susah banget gitu Pak. Tapi kalau di sisi lain dengan dunia teknologi digital game itu sangat jago sebenarnya, sangat jago. Nah, sebenarnya saya nggak menyalahkan kalian bermain game, silakan saja karena ada seseorang atau bahkan beberapa orang bermain game itu luar biasa, oke lah untuk menghibur gitu ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah game itu dapat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita atau habit-habit kita yang positif. Di rumah malah nggak bisa disuruh sama orang tua, malah pekerjaan-pekerjaan rumah malah diabaikan. Harusnya bangun pagi malah bangun siang, apalagi nggak sholat. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia digital, sebenarnya saya acungkan jempol lah terhadap gamers yang memang memiliki penghasilan uang yang luar biasa dan menjadi kehidupannya gitu. Kayak gitu, saya nggak masalah. Cuma yang jadi permasalahan kalian kan bukan gamers profesional, itu yang jadi permasalahan. Ya. Nah, kalau misalnya jadi gamers profesional ya oke lah. Ya. Itu akan meningkatkan derajat kalian, derajat keluarga kayak gitu. Cuma yang menjadi permasalahan ya itu tadi. Malah ke hal positifnya tuh kurang gitu ya Pak. Malah ya begadang sampai pagi. Saya nggak yakin juga ini. Tapi saya tidak berpikir pesimis. Mudah-mudahan ya
di dunia digital ini, semakin maju dunia digital, kalian juga semakin bijak menggunakan itu. Ya, kalau mau profesional silakan profesional yang baik, jangan sampai setengah-setengah. Karena Bapak juga tentu praktisi di dunia digital juga, ya, karena saya juga ada beberapa hal pembuatan aplikasi dan hal-hal digital yang lain gitu ya, seperti itu. Nah itu Tan. Oke, itu tadi ya. Jadi walaupun kita tinggalnya di kampung misalkan, nah tapi kita nggak boleh ketinggalan zaman juga. Nah tapi kita harus bijak juga ya Pak dalam menggunakan teknologi tersebut, kayak gitu. Betul Tan, kayak gitu. Nah cukup aja Tan mungkin ya. Iya mungkin udah ya cukup untuk kegiatan kali ini. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di live streaming YouTube SMK Negeri 1 Masugi. Kita ketemu lagi nanti hari Senin. Dan terima kasih juga buat Bapak yang sudah menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan PLS ini. Nah kita tutup acara pagi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini dan mulai hidup sehat dari sekarang. COVID-19 adalah penyakit. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan. Gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif. Solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu. Menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga. Matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini dan mulai hidup sehat dari sekarang. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan. Gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros,
konsumtif, solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu, menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga, matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan: gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif, solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu, menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga, matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan: gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif, solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu, menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga, matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan: gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif, solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu, menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga, matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan: gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif, solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu, menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga, matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan: gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, positif. Matikan notifikasi.
Olahraga. Matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan. Gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif. Solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu. Menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga. Matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan. Gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif. Solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu. Menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga. Matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan. Dampak buruk penggunaan gadget berlebihan. Gangguan mata, sakit leher, nyeri punggung, individual. Boros, konsumtif. Solusi bijak menggunakan gadget. Ingat waktu. Menyibukkan diri dengan hal positif. Matikan notifikasi. Olahraga. Matikan video ini dan mulailah hidup tanpa penggunaan gadget berlebihan.